mengucapkan syukur dari Allah Subhanahu wa taala dan telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga pada siang hari ini kita bisa duduk kembali bersama di tempat ini di ruang guru untuk melaksanakan beberapa agenda yang sudah direncanakan. Salawat dan salam tidak lupa pula kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi guru bagi kita, suri teladan bagi kita, dan mudah-mudahan kita menjadi umat beliau yang merasakan nikmat iman dan Islam sampai yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru, dalam kegiatan MGMT kita pada siang hari ini ada beberapa agenda yang akan kita laksanakan. Yang pertama adalah pengantar sekaligus refleksi dari Bapak Kepala Sekolah. Kemudian acara kedua adalah kita memberikan ruang kepada teman-teman kita yang sedang proses CGP, sedang proses pelaksanaan program guru penggerak. Program guru penggerak ada 4 orang, itu Pak Saiful Bahri, Bu Lydia, Bu Fathu, dan Bu Samah untuk menjelaskan nanti atau menyampaikan materi tentang budaya positif sebagai salah satu tugas dan penyelesaian apa yang sudah dituntut pada modul berapa Bu? Modul 1.4. Untuk lebih memanfaatkan waktu, kita langsung saja ke acara yang pertama atau agenda yang pertama, yaitu penyampaian evaluasi dan refleksi dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Kepala Sekolah, kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak dan Ibu guru kami yang kami banggakan yang mengikuti pengembangan diri, penguatan kompetensi lewat CGP. Begitu pula kepada seluruh Bapak dan Ibu guru yang sekarang ini sudah merencanakan atau bahkan sudah melaksanakan tahapan-tahapan seleksi untuk mengikuti program guru penggerak. Singkatnya, sekali lagi, seluruh Bapak dan Ibu guru keluarga besar SMA Negeri 1 Sakra yang kami banggakan. Yuk, mari lewat program itu, lewat kegiatan itu, kita bergerak bersama-sama, kita bangun komunikasi bersama-sama, kita upayakan apa yang mungkin kita upayakan bersama-sama sesuai dengan kapasitas dan tugas kita masing-masing. Sehingga hari demi hari kami berharap tumbuh terlihat hasil dari pergerakan itu dalam bentuk habit, dalam bentuk kebiasaan-kebiasaan yang nanti kita harapkan kemudian menjadi budaya di SMA Negeri 1 Sakra. Wakil Kepala Sekolah atau pengelola akan sering melakukan refleksi bersama dengan Bapak dan Ibu guru, ya, dalam rangka, sekali lagi itu dalam rangka membangun komunikasi dengan kita semua. Sehingga, mohon maaf, jangan sampai kemudian ketika kalau ada yang dengar mudah-mudahan ini salah, mudah-mudahan ini keliru. Karena ada yang dipanggil untuk berefleksi, aduh burung jaya milu guru penggerak. Jangan sampai seperti itu. Ya, ini jadi cikal bakal sebenarnya. Refleksi itu akan menjadi cikal bakal kesiapan mental maupun komunikasi kita nanti ketika mengikuti pengembangan diri itu, termasuk di program guru penggeraknya. Nah, demikian pula di sisi yang lain, sekali lagi saya katakan pengembangan diri sila terus. Mau program apa dalam pengembangan diri, terutama yang diprogramkan oleh pemerintah, silahkan Bapak dan Ibu guru. Ya,
pastikan itu bisa jalan. Oke? Nah, namun demikian pun tentu kita dituntut untuk bagaimana menyeimbangkan hal tersebut dengan memberikan juga layanan terbaik bagi proses pembelajaran anak-anak kita di SMA Negeri 1 Sakra. Nah, terkait dengan itu, mari Bapak dan Ibu Guru, kesempatan kali ini juga diberikan ruang, kita berikan sebagai support kepada teman-teman kita, Bapak dan Ibu Guru yang saat ini sedang mengikuti program diklat di CGP, calon guru penggerak. Karena itu sekali lagi mohon nanti ini bisa kita ikuti dan mudah-mudahan ada ruang untuk berbagi. Silahkan bisa berbagi, silahkan bisa berdiskusi. Nanti sekali lagi ini akan dikupas, ini akan disosialisasikan oleh seluruh teman-teman yang sedang pendidikan CGP sekarang. Oke, karena itu sekali lagi nanti setelah ini silahkan diberikan ruang kepada teman-teman calon guru penggerak untuk melaksanakan sosialisasi penerapan disiplin positif di SMA Negeri 1 Sakra. Terima kasih, kurang lebih untuk yang mohon maaf. Semoga kita tetap dalam kondisi sehat, prima, dan mudah-mudahan kita sukses selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih memampirkan waktu, kami panggil keempat CGP ke depan, ya, agar kegiatan kita pada siang hari ini berjalan sesuai dengan perencanaan keempat calon CGP kita. Langsung saja kami berikan kesempatan dan ruang seluas-luasnya kepada keempat CGP untuk menyampaikan sosialisasi terkait penerapan disiplin positif di sekolah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Ya baik Bapak Ibu. Kayaknya kalau saya duduk sepertinya kita kaku Bapak Ibu. Jadi sebaiknya seperti ini saja. Bapak Ibu sekalian, terima kasih kami ucapkan atas kesempatan dan luang waktu yang duduk bersama kami. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada siang ini sebagai bentuk pemahaman budaya positif dapat kita implementasikan di sekolah kita dengan baik. Materi lebih dalam lagi, kita speaking dulu. Bagaimana Bapak Ibu setuju? Oke, ada 3 clue yang akan saya berikan di sini. Yang pertama adalah kata botak. Kata apa Bapak Ibu? Botak. Yang kedua adalah batuk. Yang ketiga adalah batik, baju batik. Jadi nanti pada saat saya sampaikan bilang botak, maka kita akan megang kepala. Jika saya disampaikan batuk, maka kita harus megang mulut atau bibir kita ya. Yang ketiga, pada saat nanti saya akan menyampaikan bilang batik, maka kita akan pegang baju kita. Apakah siap Bapak Ibu guru hebat? Oke, kita coba dulu. Botak, batuk, batik, botak. Jatuh. Botak, bapak, bukan pegang mulut, bapak. Kita mau cek konsentrasi dulu, ya. Mohon maaf Pak Lukman, kurang konsentrasi. Kita ulangi lagi. Botak, batuk, batik, botak, batik, botak. Alhamdulillah, konsentrasi Bapak Ibu memang luar biasa. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Pada kali ini kami dari CGP Angkatan 9 akan mensosialisasikan terkait dengan budaya positif. Di mana dalam hal ini ada beberapa hal yang akan kami bahas yang di sini. Yang pertama adalah terkait dengan 5 posisi kontrol, kemudian segitiga restitusi, disiplin positif, dan juga keyakinan kelas. Oke, selanjutnya kita lihat dulu yang 5 posisi kontrol ya.
terkait dengan 5 posisi kontrol. Menurut Diane Gossen dalam bukunya Restitution, seterusnya sudah ya Bapak Ibu enggih, terkait dengan budaya positif itu mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif, apakah berpusat atau memerdekakan dan memandirikan murid, dan seterusnya. Terkait dengan hal itu ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan juga yang kelima adalah manajer. Untuk itu silahkan disimak terlebih dahulu video yang akan saya tayangkan berikut ini. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah ya sih? Coba, bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu. Saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang melihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tas dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, gak apa-apa ya. Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Iya, Bu. Saya mau ngumpulin tugas. Maaf ya, Bu. Saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu. Saya kalau sore bantuin ibu jaga warung. Nggak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Tiap dulu sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kalau melihat video tadi, itu hampir kelima-limanya itu pernah dilakukan. Karena tergantung kondisi mood juga kan. Ya terkadang kalau kondisi mood tidak baik, maka kita akan menjadi yang pertama, penghukum yang namanya yang pertama itu. Kadang kalau lagi mood baik dan lain sebagainya, kondisi siswa kita temukan begitu masuk bagus, maka posisi yang ketiga. Yang ketiga itu tadi nomor berapa tadi yang sering memberikan ceramah ke anak-anak? Kalau bayangkan orang tuamu capek dicari rezeki. Nah yang kedua sering juga seperti itu. Kalau yang terakhir kayaknya sulit bisa nomor 5, walaupun pernah sekali sekarang. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Selama ini setelah saya renung-renungkan, saya berada di posisi penghukum kayaknya, Bu. Soalnya kalau misalnya anak melakukan pelanggaran, saya biasanya memberikan hukuman. Seperti itu. Ya, itu aja. Oke, terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Dari 5 posisi kontrol tadi yang saya amati, mungkin yang lebih condong saya melakukan yang kedua
ketimbang yang kelima. Walaupun yang kelima mungkin berat juga ya, karena di situ kita memang ekstra untuk lebih gimana ya, lebih sabar mungkin untuk menghadapi siswa yang memang bermasalah dalam hal pembelajaran dan mengerjakan tugas. Ya, itu aja. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru yang sudah memberi tanggapan. Oke, aplaus dulu untuk Bapak Ibu guru semuanya. Makasih Bu. Kalau saya lihat tayangan video yang tadi betul-betul sangat menyayat hati saya Bu. Sebab sesungguhnya saya banyak melakukan posisi, bahkan 5 posisi sudah saya lakukan. Yang paling banyak adalah posisi penghukum. Sebab yang menghukum ini yang menyebabkan siswa bagi saya itu lebih cepat paham maksud kita. Kalau bahasa-bahasa halus nggak bisa. Nah ini yang kita pahami Bu, bagaimana supaya kita dalam bahasa halus ini dijelaskan kita, supaya kita jangan menghukum lagi. Nah begitu Bu, makasih. Oke, mohon maaf ya, minta waktunya sebentar saja buat kita sama-sama saling mengingatkan. Begini Pak ya, setiap orang pasti sudah melakukan hal tersebut juga. Begitupun dengan saya pribadi. Terkait dengan penghukum, memang sepertinya adalah itu sudah sering juga kita lakukan. Itu tidak jadi sudah bukan menjadi rahasia umum lagi ya sebagai penghukum. Tetapi setelah kita memiliki ilmu terkait dengan 5 posisi kontrol ini, ternyata yang paling penentu itu adalah yang 3 posisi, yaitu teman, pemantau, dan juga manajer. Sementara yang posisi pertama dan kedua itu kurang disarankan Bapak Angga sebagai penghukum, karena kalau kita sebagai penghukum pasti anak punya dendam, punya ngerasa mau balas dendam terhadap kita ke depannya. Jadi untuk meminimalisir hal tersebut disarankan adalah posisi manajer. Jadi itu yang paling kalau manajer mungkin bisa pemantau ataupun teman, tetapi yang paling bagus itu adalah posisi manajer, di mana posisi manajer ini adalah posisi yang saling memberikan, artinya kita menanyakan dulu terlebih dahulu terkait dengan apa kesalahan anak, kemudian apa solusi yang bisa diberikan, ataupun yang selanjutnya. Ini akan berkaitan dengan segitiga restitusi nanti kita bahas bersama. Oke, begitu Bapak Angge. Terima kasih banyak. Oke, alhamdulillah ya, setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, di situ saya mulai tersadar kalau selama ini mungkin saya pribadi masih jauh dari harapan dan mungkin masih belum baik sebagai seorang guru. Dan alhamdulillah saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini sangat banyak sekali hikmahnya, sangat besar sekali manfaatnya buat saya. Karena apa? Di situ saya mulai tergugah untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Seperti itu. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Kesempatan ini saya akan sampaikan segitiga restitusi. Sebelumnya, apa sih itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dulu saya mikir apa sih restitusi itu, apa sih itu. Jadi setelah saya ikut CGP ini, alhamdulillah baru di situ kita tersadarkan di sana ternyata. Tapi memang benar yang disampaikan oleh Pak Anwar ya, Pak Waka terutama, sangat banyak sekali hikmah kita mengikuti CGP ini sehingga kita menjadi lebih baik. Oke, terkait dengan restitusi ini ada 3 tahapan ya yang didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, teori kontrol yang dari sini itu adalah kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian, pertama ini adalah menstabilkan identitas. Artinya tidak ada manusia yang sempurna ya. Pasti semua orang tuh punya kesalahan, pasti semua tuh punya hilaf. Tetapi bagaimana cara kita nanti untuk mengambil hikmah di balik kesalahan tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Nah, kita nanti akan, saya pribadi nanti akan menampilkan video restitusi saya. Saya sudah berusaha kemarin untuk membuat video restitusi. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, di mana semua tindakan kita, perilaku kita itu pasti ada alasannya. Apakah itu benar atau salah, pasti punya alasan masing-masing. Di situ kalau yang nomor 2 adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya adalah kita semua memiliki motivasi.
Artinya nomor 3 ini keyakinan apa yang kita miliki, keyakinan apa yang bisa kita berikan terkait dengan apa permasalahan ataupun yang sudah kita lakukan tersebut. Oke, ini yang saya sampaikan yang tadi, ada segitiga restitusi namanya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Di mana yang menstabilkan identitas ini ada beberapa kalimat-kalimat yang ada di sana. Yang pertama misalnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu termasuk dari menstabilkan identitas. Jadi tanpa kita langsung marah, tanpa kita langsung menjudge anak itu salah total. Jadi kita tanyakan dulu seperti apa anak tersebut. Kemudian validasi tindakan yang salah. Adakah cara lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Itu termasuk validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kira-kira masih ingat nggak tentang keyakinan kelas ataupun seperti apa yang kita inginkan? Itu poin umum yang akan saya sampaikan. Selanjutnya saya akan berusaha sudah menampilkan video restitusi, tapi mohon maaf itu adalah saya pribadi. Tapi saya berusaha untuk lebih baik ke depannya. Video saya soalnya itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan masuk. Oh, tidak. Silakan duduk sudah. Gimana? Kabarnya sehat? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah sehat. Kira-kira, Rijar tahu nggak kenapa kamu dipanggil ke sini? Mungkin terkait kegiatan pertama yang kemarin, Bu. Ya, benar. Tapi kamu masuk kan paginya? Masuk. Pasti sudah tahu informasinya? Sudah tahu, Bu. Alhamdulillah. Semua orang tuh pasti sudah melakukan kesalahan ya. Sudah ada manusia yang sempurna ya. Tetapi begini, begitu kan sudah melakukan kesalahan, tetapi setiap tindakan kita tuh pasti ada alasannya. Kira-kira mengapa Tijar sampai tidak hadir kemarin pas kegiatan gotong royong itu? Begini, Bro. Saya terlalu capek sama mengantuk, Bro. Soalnya malamnya itu saya streaming film larut malam. Sampai larut malam. Ya, makanya saya ketiduran dan sorenya itu saya bangun. Begitu, ya. Kamu masih ingat tentang keyakinan kelas kita? Masih, Bro. Masih. Kira-kira keyakinan kelas mana yang Tijar belum lakukan? Selalu bertanggung jawab. Tanggung jawab. Oke. Nah, kamu sudah tahu terkait dengan belum bertanggung jawab ya. Kira-kira menurut Tijar, solusi apa yang bisa Tijar berikan? Atau yang harus Tijar lakukan? Atau mungkin ada guru yang bisa bantu nanti gitu? Ya, yang pertama solusinya itu yang tentu saja saya harus minta maaf pada guru sama teman-teman. Dan yang kedua, saya akan berhenti untuk streaming film larut malam. Yang ketiga, saya akan hadir Bu Guru di kegiatan pertama. Baik, Bu Guru apresiasi terkait dengan tanggung jawab kamu yang sudah disampaikan tadi ya. Nah, jadi pesan Bu Guru jangan diulangi lagi. Kalau besok kalau ada kegiatan gotong royong, ada kita bersih-bersih, silakan hadir tepat waktu. Karena Bu Guru pun juga kemarin hadir sama teman-teman yang lain juga. Ya, jadi seperti itu ya. Oke, sekarang alhamdulillah kita sudah tahu solusi terhadap yang belum dilakukan itu. Sekarang boleh Tijar masuk kelas lagi, ya. Oke, semoga sukses Tijar ya. Ya, Guru. Oke, terima kasih banyak.
lagi. Ya. Saya lebih Oke ya, terima kasih banyak Bapak Ibu sudah menyaksikan. Tapi itu saya berusaha untuk melakukan langsung praktik. Kita diminta untuk praktik langsung terkait dengan restitusi itu. Jadi memang benar ya, saya ngambil saya buat video ini, saya ngambil permasalahan yang benar-benar jadi di siswa binaan saya di kelas 12B. Pada saat itu kami sepakat untuk melakukan kegiatan gotong royong untuk mengikuti lomba inovatif kelas itu Bu Oming ya. Dan kami sepakat untuk untuk mengadakan gotong royong menanam bunga di taman. Tetapi siswa kami namanya Hanum Dwi Mas Pijar tidak hadir begitu. Tetapi saya berusaha walaupun dia tidak hadir, saya berusaha tidak langsung menghardik dia, tidak langsung marah ke dia, tapi saya panggil dia untuk di ruang perpustakaan, langsung kami ngambil video. Dan itu alhamdulillah langsung nyambung dengan tugas sekaligus terkait dengan restitusi tersebut. Sedikit saya tanyakan bagaimana pendapat Bapak tadi setelah menyaksikan terkait dengan video restitusi yang sudah saya sampaikan sama teman-teman tadi. Silakan Pak Ustadz. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan. Menurut saya memang sudah luar biasa. Apa yang disampaikan tadi memang sangat mengena dan rasanya sudah mewakili dari sekian teman punya perasaan yang sama ketika menyampaikan apa yang terpampang di depan, seolah-olah kami juga ikut merasakan. Jadi seolah-olah kami sekaligus pelakunya, karena memang rata-rata kita mengalami hal yang sama. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian semuanya, sedikit baik, agak lola Bapak Ibu. Ada dua sketsa sebelah kiri dan kanan Bapak Ibu sekalian. Saya mohon Bapak Ibu menemukan 7 perbedaan atau apa perbedaan Bapak temukan di dalam dua sketsa itu. Silakan. Boleh 7 Bapak Ibu. Sama, tetapi dia. Saya ingin Bapak Ibu angkat tangan coba. Saya ingin yang sebelah sini dulu. Hadiahnya dulu. Oh, hadiah Pak. Oh, silakan Pak Haji, silakan Pak Haji. Pertama dari si jamnya. Oh, jamnya bagaimana Pak Haji? Itu jam 9 kali itu jam. Bagus sekali Pak Haji, hebat Pak Haji. Kedua lagi. Oh, Pak Haji mau lagi. Oh, cukup Pak Haji. Saya mau yang lain ya di belakang. Ada Pak. Silakan Pak Haji. Perbedaan kalau saya di celana orang di belakang. Celana yang di belakang. Nah, celananya bagaimana nih? Oh, sepatunya. Oh begitu, celana sepatunya ya. Bagus, ada lagi yang angkat tangan Pak Zul. Wah, semakin hebat saja siang ini. Silakan Pak Zul. Itu di celengan babinya. Wah, ada celengan kecil, ada celengan. Celengan babinya sebelah sana gimana? Oh, ada yang ada uang dan ada dari uang. Wah, di belakang, bagus sekali. Di belakang sekali. Silakan di belakang. Gimana? Oh, yang mana lagi? Oh, ada yang hidungnya panjang. Pas semuanya hidungnya panjang. Itu ada 2, itu 1. Silakan Bapak Ibu. Mungkin menemukan lagi silakan. Ada yang dalam satu keluarga. Oh, silakan Pak Said. S-nya yang sebelah itu dolar, yang sebelahnya 3. Hebat sekali. Sampai tulisan setel itu dilihat sama Pak Said. Mudah-mudahan. Oh ya, silakan lagi Pak. Ya, silakan Pak. Anaknya yaitu satu ikatan rambut, itu 2. Oh, yang ada pegang ballpoint, ada yang tak pegang ballpoint. Baik. Ikatan rambut yang di luar, ikatan anaknya. Bu Hati di belakang Bu, aktif sekali. Oh, jamnya beda, sudah tadi Pak Haji kayaknya nyebut jam tadi Pak Haji. Ya baik, kita lanjutkan saja Bapak Ibu sekalian. Saya yakin motivasi semangat Bapak Ibu sudah mampu saya pusatkan. Mudah-mudahan saya akan masuk ke dalam konsep kesepakatan kelas Bapak Ibu sekalian. Baik, silahkan kesepakatan Bapak Ibu. Oh ya baik. Bapak Ibu sekalian semuanya, kesepakatan kelas boleh dibilang kita adalah dalam bahasa kita itu mungkin konsepnya adalah perjanjian kelas Bapak Ibu. Kesepakatan kelas pasti semua Bapak Ibu sudah mengalami itu. Bapak Ibu sekalian semuanya,
Kesepakatan kelas pada intinya adalah kita bangun bersama anak-anak kita untuk menemukan bagaimana hubungan hablum minanas kita dan anak-anak kita. Ada hubungan kebaikan hati, hubungan kebatinan hati. Ini yang paling penting Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian semuanya, bahkan saya ini punya gagasan, ide nih Pak Kepala. Ini Pak Kepala lagi di depan, jadi mudah-mudahan saja nanti kita mampu, atau saya mampu Bapak Ibu. Saya punya keinginan setiap pagi di jam awal, kita tergesa-gesa masuk kelas. Gimana Pak Wakar? Setuju dengan ide ini Pak Wakar? Nah baik. Ini mengandaikan budaya positif Bapak Ibu. Anak menunggu kita di depan pintu, kita datang kayak zaman SD zaman dahulu mungkin. Kita di depan pintu, kemudian kita bersalaman sama anak. Ini adalah hal yang biasa dan wajib kita biasakan. Mudah-mudahan bisa. Sepulang sekolah pun bisa kita berdoa demikian. Baik, saya lanjut dan kesempatan kelas. Ya, Bapak Ibu sekalian, sudah jelas kesempatan kelas disebut juga dengan perjanjian kelas Bapak Ibu. Apakah kita semua sudah membuat kesepakatan kelas itu? Gimana Pak Salman, sudahkah membuat kesepakatan kelas? Sudah pasti berbicara. Hati, bagus, terima kasih. Baik, kita lanjutkan kembali. Kesepakatan kelas, Bapak Ibu sekalian semuanya, kesepakatan kelas ini pada intinya adalah, ya maklumlah Bapak Ibu, punya manfaat. Manfaat yang kita inginkan pada intinya adalah membentuk lingkungan positif yang nyaman dan damai. Jadi intinya lingkungan kelas kita itu bisa menjadi lebih aman, nyaman, dan damai. Saya contohkan Bapak Ibu sekalian. Ketika kita buat kesepakatan kelas, datang tepat waktu. Maka ketika kita di kelas, tidak ada lagi siswa yang ketuk pintu karena terlambat. Akibat ke kantin dan lain sebagainya. Itulah maka kita akan menimbulkan kenyamanan. Bapak Ibu sekalian semuanya, saya lanjutkan kembali. Next. Kesepakatan kelas pada intinya adalah bagaimana impian siswa-siswa kita di kelas itu. Impian kita di kelas itu. Baik, pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian semuanya, saya menginginkan Bapak Ibu sedikit mengasih saya bentuk-bentuk kesepakatan kelas. Andainya semangandai Bapak Ibu adalah siswa saya. Saya mengandai Bapak Ibu adalah siswa saya. Baik, saya ingin Bapak Ibu memiliki impian di kelas itu. Impian di kelas itu. Saya hitung 5 hitungan Bapak Ibu. Nanti akan ada apa namanya, saya minta bantuan. Oh ya. Bu Patul akan mengelilingkan post-it mungkin. Silakan dibagi di satu meja satu saja. Ada impian Bapak Ibu dalam heningkan 5 detik, kemudian Bapak Ibu tulis apa impian Bapak Ibu yang Bapak Ibu inginkan kelola di kelas itu. Apa yang Bapak Ibu inginkan? Anak-anaknya bagaimana? Kelasnya bagaimana? Situasinya bagaimana? Silakan Bapak tulis. Setelah Bapak tulis walaupun satu patah kata, kami minta untuk ditulis, kemudian kami minta untuk ditempel di depan. Silakan Bapak Ibu. Mungkin baik, yang sudah mendapatkan post-it, Bapak saya minta tolong supaya secepatnya. Silakan ditulis Bapak Ibu sekalian. Insya Allah polpen di tetangga juga masih ada. 5 detik saja Bapak Ibu, saya yakin punya impian di kelas Bapak Ibu. Mungkin kelas Ibu jadi wali kelas di kelas 12 atau di kelas 11, di kelas 10. Saya ingin kelas 10 1 misalnya atau 10A. Impian saya begini, silakan wali kelasnya. Mungkin ini wali kelas yang mau lihat ini bagaimana impiannya di kelas itu. Sudahkah Bapak Ibu? Saya akan menghitung. Siap mendapatkan post-it Bapak Ibu sekalian, yang bisa menulis saja. Jadi tidak semua bisa kali bagikan mengingat waktu Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu yang menjadi wali kelas paling tidak punya impian unggulan di kelas itu. Impian unggulan di kelas itulah yang saya inginkan, yang bisa Bapak tuliskan, sehingga
paling tidak impian unggulan siswa-siswa Pelungguh bisa ditulis satu di depan, maka bisa menjadi acuan kita semua dalam membentuk kesepakatan kelas. Ya, baik, silakan diambil Bu. Gimana Bu? Ya boleh juga dapat, boleh dapat. Jadi yang pendek-pendek. Ya boleh boleh. Iya baik. Saya minta bantuan kepada kolega saya Bupati Jana untuk membacakan hal-hal impian Bapak Ibu kita selaku wali kelas atau selaku pendidik di sekolah kita. Silakan Bapak Terus. Terima kasih. Saya akan memulai membaca dari yang pertama. Ini dari salah satu Bapak Guru. Minta izin kalau mau ke belakang. Kemudian yang kedua, kelas yang bersih dan nyaman. Yang ketiga, balik nih. Yang ketiga, antara ucapan dan perbuatan harus seimbang. Agak susah ini ucapannya tasawuf kalau yang ini satu. Kemudian yang keempat, membawa alat tulis yang lengkap. Berarti siswa kita selama ini belum membawa alat tulis yang lengkap. Kemudian yang kelima, proses pembelajaran yang menyenangkan dan kondusif. Selanjutnya, kelas yang tenang agar dapat fokus dalam belajar. Kemudian, kebersihan kelasnya selalu terjaga. Siswa datang tepat waktu. Kondusif, meskipun sedikit ramai, tapi serius dan kolaborasi yang bagus. Yang terakhir, anak-anak ramai. Anak-anak ramai. Ramai ada I di belakangnya, bukan H. Ya, benar ya? Anak-anak ramai. Iya sudah, terima kasih Bapak Tul. Bapak Ibu sekalian, kita aplaus untuk Bapak Ibu semuanya. Aplaus. Bapak Ibu sekalian semuanya, dan sekian banyak itu semuanya impian kita. Kelas yang bersih, sampah tidak ada. Sehingga Bapak Ibu sekalian mohon maaf saja, sedikit saya akan nyampaikan. Setiap pagi siswa sebelum masuk ke musola kelas sudah dibersihkan. Bahkan kalau saya selaku wali kelas 12D Bapak Ibu sekalian, sepulang sekolah langsung mereka yang piket untuk besok itu langsung menyelesaikan tugasnya sehingga tidak ada tugas yang tersisa besok pagi. Inilah sebuah pembiasaan, mudah-mudahan bisa menjadi keyakinan kelas kami. Jadi pembiasaan budaya positif dan bisa menjadi pembiasaan ini menjadi kesepakatan kelas ini akan dijadikan sebagai keyakinan kelas kami. Jika Andi tidak pakai baju, pasti malu dilihat tetangga. Jika kamu tidak punya ilmu, seumur hidup akan sengsara. Aplaus dulu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin duduk ya. Oke, jadi hari ini sengaja visi ini dimunculkan untuk mengingatkan kita bahwa tentunya sekolah kita memiliki visi yang sangat bagus seperti ini. Kemudian visi kita kita bolak balik. Visi sekolah kita adalah terwujudnya insan yang religius, berbudaya unggul, kritis, kreatif, kolaboratif, dan mandiri. Ini sudah mencakup
profil pelajar Pancasila. Oke, jadi tentang budaya positif, saya akan membawakan Oke, motivasi perilaku manusia. Tapi saya mungkin sedikit mau setiap tindakan yang manusia lakukan itu pasti ada tujuannya. Nah, semua tindakan yang kita lakukan itu kita lakukan dengan cara yang terbaik untuk mendapatkan hasil yang terbaik, tujuan kita itu. Jadi menurut Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline nyatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Oke, yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia ya. Jadi ini tingkatan terendahnya. Biasanya orang yang motivasi perilakunya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu berpikir bahwa apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukan suatu perbuatan, misalnya masuk ke kelas tepat waktu, misalnya tindakan-tindakan lainnya. Ya. Jadi sebenarnya mereka itu sedang menghindari permasalahan yang akan timbul jika dia tidak melakukan perbuatan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal ya, jadi mereka takut akan mendapatkan hukuman, mereka takut akan merasa tidak nyaman, akan dijauhi oleh teman. Itu adalah faktor eksternal. Motivasi ini bersifat eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kalau orang yang melakukan tindakan karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dia levelnya ini lebih tinggi sedikit dari yang tadi. Yang pertama tadi kan level terendah, ini level yang lebih atas dari menghindari hukuman. Jadi pelakunya kalau di sini itu melakukan suatu tindakan untuk mendapatkan pujian atau imbalan penghargaan dari orang lain. Ini juga faktor eksternal ya, faktor eksternal kan tidak berdasarkan. Oke, selanjutnya kalau yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan dengan nilai-nilai yang mereka percayai, itu adalah level tertinggi dari 3 motivasi perilaku yang tadi. Nah, orang yang motivasinya seperti ini akan bertanya, saya akan menjadi apa jika saya melakukannya. Jadi mereka melakukan sesuatu itu karena nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini benar. Jadi misalnya hadir tepat waktu, apa itu mereka meyakininya benar, maka mereka melakukannya bukan karena takut hukuman, bukan karena dia harap imbalan. Nah, ini adalah motivasi yang membuat seorang memiliki faktor yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Oke, lanjut ya. Kemudian lanjut ke 5 kebutuhan dasar manusia. Sekarang mari kita tanya, apa motivasi kita menjadi seorang guru? Ya, macam-macam ya, ada yang karena ingin mungkin dapatkan penghasilan, mungkin karena memang dia dari kecil bercita-cita ingin menjadi guru, ingin mengamalkan ilmu dan lain sebagainya.
kebutuhan dasar, yaitu yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival ya. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Kemudian yang ketiga, kebutuhan untuk penguasaan. Yang keempat, kebebasan, dan yang kelima adalah kesenangan. Kita uraikan satu-satu. Kalau kebutuhan bertahan hidup itu bersifat fisiologis, artinya kebutuhan kita untuk makan, kebutuhan untuk tempat tinggal, ya, makanan, terus kesehatan, kebutuhan biologis untuk jadi rangkaian dari reproduksi itu juga merupakan kebutuhan bertahan hidup ya, kebutuhan hidup. Nah, berikutnya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan love and belonging. Di sini ini adalah salah satu kebutuhan psikologis karena kita sebagai manusia itu butuh untuk merasa disayangi dan diterima oleh komunitas kita ya. Kalau kita misalnya bekerja di suatu lingkungan yang orang-orangnya seolah-olah tidak menerima kita pasti merasa tidak nyaman ya. Oleh karena itu maka kadang-kadang orang melakukan sesuatu, misalnya anak murid kita melakukan pelanggaran ya, itu kadang-kadang karena memang ada kebutuhan dia yang tidak terpenuhi misalnya. Ya, jadi mungkin dia suka merebut makanan temannya, mungkin dia lapar gitu, jadi ada kebutuhan yang dia belum penuhi sehingga kadang-kadang kita jangan langsung menjustifikasi anak-anak, jadi kamu tanya dulu apa alasannya. Siapa tahu nanti lewat komunikasi itu kita bisa memberikan solusi. Lanjut, kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan untuk penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan keinginan, kekuatan untuk dianggap atau menjadi kompeten ya, atau menjadi terampil, ingin dia itu diakui ya, memiliki rasa harga diri. Oke, lanjut. Oke, kita aja ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian semuanya, demikian kegiatan kami sampai selesai. Terima kasih atas segala atensi yang Bapak kasih. Kami tidak akan menyimpulkan, kami juga tidak akan mempleksikannya. Mudah-mudahan Bapak bisa menyimpulkan dan mempleksikannya di dalam hati. Tetangga saya namanya Maman, punya anak namanya Dadan. Mohon maaf jika ada kehilapan. Jika ada lebihnya tidak usah dikembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan berarti perjuangan telah selesai. Tidak berarti ini akhir dari sebuah perjuangan. Semangat para pahlawan harus tetap menyala dalam sanubari kita. Berkibar bendera siap, merah putih, engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu. ولم يكن
SMA Negeri 1 Sanggra mengadakan Sabtu Budaya. Pada Sabtu Budaya ini kami melakukan senam gatra. Mari kita lihat. Senam Gatra, kami juga di sini melakukan banyak sekali perlombaan. Salah satunya adalah permainan tradisional Enggrang. Yuk kita lihat keseruannya.